Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita Bang, Lucky Arsaka. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Kalau sehat, alhamdulillah Bang. Jadi kali ini kita kedatangan servisan HP Oppo A15 Bang ya. Jadi untuk kendalanya Bang bisa lihat sendiri. Kita colok charger itu nggak ada respon Bang ya. Nggak ada ampere yang masuk sama sekali Bang. Nah, untuk keadaan HP-nya ini mati total, Bang ya. Jadi kata usernya HP itu eh, habis baterai, terus dicas itu nggak mau lagi, Bang. Nah, jadi untuk kasus yang kayak gini kita bisa tarik kesimpulan terlebih dahulu ke bagian konektor casnya, Bang. Baru nanti kita analisa di bagian lain, Bang ya. Nah, untuk menganalisa bagian yang lainnya, kita harus bongkar dulu HP-nya, Bang. Nah, untuk alat bantu yang saya pakai ini pencok LCD Bang ya. Jadi abang-abang bisa dapetin ini di toko online itu banyak Bang. Jadi ini membantu banget Bang ya. Bisa bongkar bagian tutup belakang, bongkar LCD itu berguna Bang. Nah, untuk pencongkelan ini abang-abang kalau susah bisa pakai thinner atau alkohol itu bisa Bang ya. Biar lemnya nggak terlalu lengket lagi Bang. Atau dipakein blower itu bisa juga Bang ya. Nah, tapi kalau yang saya ini udah gampang karena udah bongkaran juga sih kayaknya, Bang ya. Nah, jadi untuk penutup bagian mesinnya itu perlu kita lepas bautnya, Bang. Jadi semua baut itu harus kita lepas untuk membuka penutup bagian mesinnya, Bang. Nah, untuk HP ini nggak ada baut yang tersembunyi, jadi abang-abang bisa lepas semua bagian baut yang terlihat nih, Bang. Nah, ini videonya kita percepat, Bang ya. Nah, kalau udah dirasa udah kebuka semua, lanjut kita congkel bagian penutupnya nih Bang ya. Jadi kalau kuku abang kuat itu bisa pakai kuku aja itu Bang. Tapi kalau seandainya agak susah Bang bisa pakai alat bantu, itu pakai obeng min itu bisa Bang ya. Nah ini untuk bongkarnya sedikit susah, jadi saya pikir ada baut di bagian belakang kaca kamera, ternyata nggak ada Bang ya. Jadi hanya kenoknya itu lebih kuat aja Bang. Nah ini saya pakai alat bantu nih. Nah ini udah kebuka, jadi itu penampakan bagian mesinnya Bang. Nah ini untuk kaca kameranya kita pasang lagi supaya nggak tercecer Bang ya. Nah ini penutup bagian, oh itu speakernya Bang. Jadi speakernya udah kita cabut, lanjut kita bongkar papan casnya nih Bang. Nah karena papan casnya KW Bang ya, bukan yang original, jadi saya putuskan untuk langsung ganti papannya aja Bang ya. Sebenarnya kalau itu papannya yang original, kita bisa ganti konektornya aja Bang. Terus kalau memang ada konslet di bagian papannya, itu bisa kita cari konsletnya terlebih dahulu Bang. Tapi karena ini papannya udah gantian, diganti sama yang KW, jadi langsung kita ganti aja Bang sama yang baru Bang. Nah untuk harganya paling itu 10.000 Bang ya. Tapi tergantung daerah Bang. Oh iya Bang, ini ada karet di bagian papan cas yang lama, jangan lupa diambil
ambil ditaruh di bagian yang baru bang. Nah kalau udah kita akan coba pasang bang. Nah jadi untuk pemasangannya cukup simpel bang ya, nggak terlalu rumit. Terus bisa langsung kita cek nih bang. Nah jadi kalau udah dirasa pas, semuanya udah pas, langsung kita cek aja bang. Nah jadi untuk HP-nya yang tadinya nggak ada respon, ini sekarang udah ada respon nih dari HP-nya nih, gambar petir aja tapi bang ya. Nah ini saya masih penasaran nih, memang HP-nya yang rusak atau kendala baterainya. Jadi untuk gambar petirnya itu masih ada bang ya di bagian dalam, tapi layarnya terlalu gelap bang. Nah ini saya coba cabut lagi. Nah itu ada indikator disuruh eh, isi daya baterainya bang. Terus juga itu ada gambar petir yang hidup mati hidup mati. Nah jadi setelah kita tekan tombol on off-nya sama aja bang ya. Jadi hanya gambar logo petir itu hidup mati bang. Nah jadi untuk langkah selanjutnya kalau dirasa nggak ada perubahan, kita akan coba cek menggunakan PSU bang ya. Nah, jadi tujuan menggunakan PSU ini untuk mengetahui kondisi bagian mesinnya bang. Nah jadi setelah kita hidupkan menggunakan PSU itu lancar bang ya. Ya HP-nya mau hidup. Nah, untuk ampere yang masuk itu juga normal sampai ke 8 sampai ke 9. Berarti untuk kendala di IC itu udah nggak ada bang. Nah HP-nya juga udah bisa sampai ke menu. Jadi untuk saat ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa mesin HP-nya itu baik-baik saja bang. Nah jadi untuk HP ini ternyata kan bagian mesinnya aman nih bang. Nah jadi kita matiin dulu PSU-nya. Nah jadi setelah saya cari-cari di internet, ternyata untuk kendala bagian petir yang berkedip-kedip itu hanya baterai yang kosong bang. Jadi bukan kendala bagian mesin atau apa bang ya. Jadi itu hanya kendala bagian baterai yang kosong bang. Jadi kita hanya perlu ngecharger HP-nya terus sampai keluar logo angka bang ya, sampai keluar angka 1 atau persentase baterainya bang. Nah jadi untuk HP ini untuk kendalanya hanya di bagian papan casnya bang atau konektor casnya. Jadi abang-abang kalau nggak ada PSU terus HP-nya kendalanya sama, ya abang-abang bisa ganti bagian konektornya bang atau bagian papan casnya aja bang ya, supaya lebih gampang kalau seandainya bagian papan casnya itu udah nggak original lagi bang. Tapi kalau seandainya masih original, abang-abang bisa ganti konektornya aja bang. Jadi abang-abang perlu menggunakan blower bang. Atau kalau nggak ada blower, abang-abang bisa pakai solder. Jadi timahnya dibanyakin bang.
Jadi untuk tutorialnya melepas konektor itu ada di video saya yang lain bang ya. Abang-abang cek aja bang. Nah, jadi kalau abang-abang habis ganti tadi bang ya, langsung keluar logo petir, kedap-kedip atau hidup mati bang ya logonya. Abang-abang bisa langsung tarik kesimpulan berarti HP-nya yang rusak itu hanya di bagian papan casnya aja bang. Jadi nggak perlu abang-abang cek ke bagian mesin bang. Jadi cukup mencontoh bagian yang mencontoh dari video saya aja bang ya. Nah, ini untuk proses pembautan ya tidak perlu kita tutorial karena nggak ada bagian baut yang tersembunyi bang ya. Jadi untuk abang-abang kalau seandainya bautnya nggak cukup, abang-abang bisa dahulukan bagian yang ada soketnya bang. Jadi itu lebih utama bang ya. Nah, ini dirasa udah semua. Untuk lemnya ini saya tambah bang ya karena udah nggak nempel lagi. Jadi untuk lem bagian sini jangan terlalu tebal bang ya. Jadi yang penting cukup merata aja bang. Nah, untuk lem yang saya pakai ini itu lem LCD bang ya. Jadi bisa-bisa aja untuk dilem di bagian tutup belakang. Nah, jadi setelah kita tekan tombol top power itu keluar logo pengecasan bang ya. Jadi benar. Di HP-nya hanya butuh di charger bang. Oke, sampai di sini dulu videonya bang ya. Saya harap apa yang saya bagikan bisa membantu abang-abang yang di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.